Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha agung, Zat yang maha tunggal, serta Zat yang maha mengatur segalanya, termasuk kehadiran kita yang insya Allah sebentar lagi akan menyimak bersama-sama kajian rutin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mengikuti dan mengamalkan sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita berada di halaqah yang rutin kita adakan, selenggarakan di 23 Agustus 2026 bertepatan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijriah dengan agenda majelis yaitu pembahasan kajian kitab Al-Kabair dari kitabnya Imam Az-Zahabi untuk tema dosa besar yang keenam dengan judul Durhaka kepada Orang Tua yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzuna Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidahullah. Eh, Sebelum kita menyaksikan bersama-sama kajian materi yang disampaikan oleh Ustadz di sesi pertama, kemudian dilanjutkan di sesi kedua, yaitu tanya jawab diskusi terkait topik yang akan kita bahas. Mohon kepada para peserta untuk menyimak kajian sebaik-baiknya dengan fokus yang sebaik-baiknya, kemudian mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh Ustadz tentunya, dan nanti bisa bertanya topik yang terkait. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah Ustadz, senang mendengarnya. Ustadz sehat dan baik-baik. Amin. Baik Ustadz, untuk mengefektifkan waktu kita Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain amin amin ya rabbil alamin innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat-nikmatnya. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermajelis untuk membahas sebagian dari masalah-masalah agama yang sangat penting bagi kita. Mudah-mudahan perkumpulan kita walaupun secara daring ini
benar-benar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat yang besar bagi kita semuanya, baik dari sisi pahala maupun dari sisi kebaikan-kebaikan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara ringkas dosa besar yang keenam yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Kabair. Dosa besar yang keenam adalah dosa besar uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Uquq dalam bahasa Arab berasal dari kata aqqa yang artinya adalah memutus. Yang artinya adalah memutus. Hubungan antara makna memutus dengan durhaka kepada kedua orang tua adalah bahwa orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya itu memutus haknya orang tua. Ya, dia tidak menunaikan hak kedua orang tuanya. Makanya dianggap memutus hak kedua orang tuanya. Ini kenapa durhaka kepada kedua orang tua dalam bahasa Arab disebut uququl walidain. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Durhaka kepada kedua orang tua ini kebalikan dari berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dalam bentuk apapun. Berbuat baik kepada kedua orang tua dalam bentuk apapun. Bisa dengan memberikan hadiah, bisa dengan berakhlak mulia, sopan santun, sopan sikapnya, santun ucapannya, bisa dengan membahagiakan orang tua dengan mengajaknya ke tempat-tempat yang disukai oleh orang tua, dan segala sesuatu yang bisa memberikan kebaikan atau kebahagiaan kepada orang tua. Itu berbakti kepada kedua orang tua. Sebaliknya, uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga kita bisa memaknai durhaka kepada orang tua adalah berbuat buruk kepada kedua orang tua. Berbuat buruk kepada kedua orang tua. Menzalimi kedua orang tua dalam bentuk apapun. Misalnya membentak, misalnya berkata uff, misalnya melakukan sesuatu yang menjadikan orang tua sakit hati, dan sesuatu itu sesuatu yang sesuatu yang tidak diperintahkan oleh syariat, ya. Beda dengan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ketika dilakukan oleh seorang anak dan menjadikan orang tua itu marah, maka melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat seperti itu tidak dianggap sebagai durhaka kepada orang tua. Ya, seperti misalnya Nabi Ibrahim. Beliau
mendakwahi ayahnya. Dan dakwah kepada kebaikan itu perintah dalam syariat. Tapi karena perbuatan dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya menjadikan ayahnya marah, sakit hatinya. Ini tidak masuk dalam uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua. Karena apa? Karena perbuatan itu diperintahkan oleh syariat. Yang masuk dalam uququl walidain adalah perbuatan yang tidak diperintahkan oleh syariat. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar. Bahkan ini termasuk dosa besar yang paling besar yang berkaitan dengan hak manusia. Dosa besar yang paling besar yang berkaitan dengan hak manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dosa besar durhaka kepada kedua orang tua dengan dosa besar kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa dosa durhaka kepada kedua orang tua itu sangat buruk sekali, sangat berbahaya sekali, sangat berat. Kalau tidak demikian, tentunya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggandengkan antara dosa kesyirikan dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di zaman kita ini dosa durhaka kepada kedua orang tua sangat banyak terjadi. Sangat banyak terjadi. Bayangkan ya, berkata kasar kepada kedua orang tua ini merupakan durhaka kepada kedua orang tua. Mengatakan kata-kata kepada kedua orang tua termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini sangat banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kaum muslimin. Jangankan berkata-kata di masyarakat kita banyak orang yang mengangkat suaranya tinggi di hadapan orang tuanya. Membentak orang tua, mengancam orang tua. Bahkan ada yang sampai memukulnya. Bahkan yang lebih parah lagi, sampai menjadikan orang tuanya sakit. Orang tuanya menjadi banyak pikiran, sampai stroke. Bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Walaupun yang sampai membunuh orang tuanya ini, ya alhamdulillah masih sedikit. Tapi durhaka kepada kedua orang tua yang di bawah itu sangat banyak terjadi di masyarakat kita. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, pembahasan tentang dosa besar durhaka kepada kedua orang tua ini sangat penting untuk kita ulang-ulang agar kita menjadi ingat akan dosa besar itu dan kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhinya. Begitu pula saudara-saudara kita. Mereka menjadi ingat bahwa ini dosa besar, bukan dosa biasa. Dan mereka bisa berusaha sekuat tenaga untuk menjauhinya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di zaman kita ini banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak dari mereka yang minta sesuatu yang tidak dimampui oleh orang tuanya. Dan mereka memaksa. Mereka menuntut orang tuanya. Minta motor, minta HP,
minta dikuliahkan ke sekolah favorit, atau minta dipondokkan ke pondok favorit, akhirnya orang tuanya karena ketidakmampuan banyak pikiran. Ini para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara sikap durhaka kepada orang tua. Karena dia menjadikan orang tuanya sedih, menjadikan orang tuanya bingung, dan bisa jadi akhirnya orang tuanya sakit karena pikiran keras untuk melakukan hal yang sangat berat tapi dituntut oleh anaknya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ana juga ya mengingatkan kepada para orang tua. Seringkali durhakanya anak kepada orang tua itu disebabkan kesalahan orang tua dalam mendidik anaknya. Seringkali orang tua itu memanjakan anaknya. Akhirnya karena anaknya terlalu dimanjakan, anak tersebut meremehkan orang tuanya. Akhirnya anak tersebut berbuat durhaka kepada orang tuanya. Memang seringkali orang tua memanjakan anaknya, tujuannya baik, niatnya mulia. Orang tua ingin agar anaknya tidak merasakan kesusahan seperti orang tuanya. Di zaman dulu, anaknya dimanjakan. Maka para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingatlah bahwa memanjakan anak tanpa batasan-batasan yang jelas akan menjadikan anak itu malah durhaka kepada orang tuanya. Ustadz, apakah kita berarti tidak boleh memberikan kelonggaran kepada anak agar anaknya bisa enak dalam hidupnya? Jawabannya boleh, tapi berikan batasan. Boleh, tapi berikan pengertian. Silakan memberikan anak fasilitas yang baik sesuai kebutuhannya. Jangan berlebih-lebihan. Dan jangan selalu diikuti kemauan anak. Jangan selalu mengikuti kemauan anak. Anak juga harus tahu bahwa orang tua itu seringkali kesulitan dalam memberikan apa yang diinginkan oleh anak. Anak harus tahu itu. Kalau misalnya orang tua tidak mampu atau keberatan atau mengkhawatirkan sesuatu, maka orang tua harus menyampaikan kepada anaknya. Nah, ayah tidak mau membelikan ini. Karena kalau ayah membelikan ini, nanti kamu malah akan terjatuh ke dalam bahaya. Nanti kamu malah rusak. Nanti kamu semakin tidak baik. Atau misalkan sampaikan, nak, ibu tidak bisa membelikan ini atau memberikan ini. Karena harganya mahal. Ibu tidak mampu. Nak, ayah mohon maaf. Tidak bisa menuruti kemauanmu dalam masalah ini. Tapi ayah inginnya kamu seperti ini. Sampaikan kepada anak. Jangan sampai anak itu selalu dituruti. Sehingga anak tidak merasa bahwa orang tuanya itu berusaha keras untuk menuruti kebutuhan anaknya. Anak harus tahu bahwa orang tua itu berjuang untuk dia. Kalau anak tidak disadarkan dengan hal-hal yang seperti itu, anak akan meremehkan perjuangan orang tua. Kita harus selalu ingat perkataan yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah.
Beliau mengatakan kebanyakan kerusakan anak itu bersumber dari kerusakan orang tuanya. Kebanyakan kerusakan anak itu berasal dari orang tuanya. Karena orang tuanya salah mendidiknya. Makanya ketika kita melihat ya fenomena anak-anak yang durhaka di banyak masyarakat kita, jangan sampai kita hanya melihat kesalahan anak itu. Ingatlah dan sadarlah bahwa kesalahan-kesalahan anak-anak itu banyak bersumber dari kesalahan orang tua mereka. Maka kita sebagai orang tua juga harus introspeksi. Kalau melihat anak-anak kita seperti itu, kita juga harus sadar bahwa seringkali anak melakukan kesalahan seperti itu karena kesalahan kita dalam mendidik mereka. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dalam pembahasan uququl walidain atau durhaka kepada kedua orang tua, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan banyak sekali dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari perkataan atau athar-athar yang disebutkan oleh beliau. Baik. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Rabbmu, wahai Muhammad, telah memutuskan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidaklah beribadah kecuali hanya kepadanya. Alla ta'budu illa iyyah. Ini adalah perintah yang paling agung dalam syariat, yaitu perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil walidaini ihsana. Ai ahsin ahsinu bil walidaini ihsana. Atau wa antuhsinu bil walidaini ihsana. Jadi Tuhanmu wahai Muhammad telah memutuskan agar kalian itu berlaku baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Inilah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah berbuat baik atau perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan ya bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu amalan yang sangat istimewa. Dan karena ini adalah amalan yang sangat istimewa, maka meninggalkannya menjadi sangat buruk sekali. Ya. Perintah yang paling agung dalam syariat adalah perintah mentauhidkannya. Maka meninggalkan tauhid itu menjadi sangat buruk sekali, yaitu kesyirikan. Meninggalkan tauhid, kesyirikan menjadi sangat buruk sekali karena tauhid adalah perintah yang sangat istimewa sekali. Maka begitu pula dalam masalah birrul walidain. Birrul walidain adalah amalan yang sangat istimewa sekali. Maka meninggalkannya menjadi sangat buruk sekali. Makanya durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat buruk sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyinggung bakti kepada kedua orang tua ketika mereka sudah tua. Kenapa ini disebut? Karena kebanyakan anak itu gagal
untuk berbakti kepada kedua orang tua saat orang tua sudah lemah. Kalau orang tuanya masih kuat, ya, maka anak masih ringan ya berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Karena anak melihat perjuangan orang tua. Orang tuanya pergi misalnya ke sawah, datang dalam keadaan lusuh, capek. Kemudian setelah itu orang tuanya dapat uang. Dari uang itu anak mendapatkan bagian. Anak di sini melihat perjuangan orang tua dan melihat kebaikan orang tua kepada dia. Sehingga untuk berbakti kepada orang tua yang demikian masih mudah. Beda kalau misalnya orang tua sudah tua, sudah tidak bisa kerja, bahkan membebani anaknya. Ketika itu berbakti kepada kedua orang tua menjadi sangat berat sekali. Banyak anak-anak yang gagal berbakti kepada kedua orang tua di saat orang tua sudah tua. Bayangkan saja misalnya orang tua umurnya 80 tahun. Suruh kerja nggak bisa. Orang tua nggak bisa ngasih uang anaknya. Karena sudah nggak kerja. Bahkan orang tua tersebut harus dihidupi oleh anaknya. Ini sangat berat ya. Sangat berat bagi seorang anak untuk terus menjaga baktinya kepada orang tua. Makanya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyinggung masalah ini agar manusia itu selalu ingat bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu tetap wajib, terutama ketika mereka sudah tua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma." Apabila kedua orang tua telah mencapai umur lanjut di samping, di sisimu, atau salah satu dari keduanya, ya. Apabila kedua orang tuamu atau salah satunya mencapai usia lanjut dan mereka berada di sisimu. Fala taqul lahuma uff. Maka jangan sampai engkau mengatakan kepada keduanya kata-kata uff. Dalam bahasa kita sering diterjemahkan ah. Dan sebagian ulama mengatakan kata-kata uff dalam bahasa Arab adalah ungkapan yang bisa menyakiti hati seseorang dalam tingkatan yang paling rendah. Ini saja tidak dibolehkan. Ini saja dosa. Ini saja durhaka kepada orang tua. Apalagi yang lebih dari itu. Wala tanharhuma. Dan jangan sampai engkau menghardik keduanya. Jangan sampai engkau menghardik keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan katakan kepada keduanya perkataan-perkataan yang mulia, perkataan yang lembut, perkataan yang membahagiakan mereka. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Dan turunkan untuk keduanya sayap kerendahan diri sebagai bentuk kasih sayang untuk mereka berdua. Maksudnya merendahlah engkau kepada kedua orang tua sebagai bentuk kasih sayang kalian, sebagai bentuk kasih sayangmu. Ya. Merendahlah untuk kedua orang tua sebagai bentuk kasih sayang. Kita harus mengasihi orang tua. Kita harus menyayangi orang tua. Dan kita merendah di hadapan mereka. Walaupun pada kenyataannya kita lebih pintar. Kita lebih banyak belajarnya.
kita lebih tahu, kita tetap harus merendah kepada orang tua. Ya, ini sesuatu yang berat ya. Misalnya anaknya sudah profesor, orang tuanya lulus SD. Di sini anak tetap harus merendah kepada orang tua. Kalau orang tuanya misalnya bersikukuh memegang suatu prinsip, maka anak tidak boleh mencela orang tuanya. Anak harus sabar. Anak harus merendah di hadapan orang tuanya. Ya, sampaikan kepada orang tua dengan kata-kata yang baik. Tapi jangan memaksa orang tua sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita fahami, apa yang kita ketahui. Karena ini akan menjadikan orang tua sakit hati. Ini akan menjadikan orang tua tidak suka kepada kita sebagai anaknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu merendah kepada orang tua. Kemudian disebutkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, maksudnya berdoalah untuk kedua orang tuamu. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, irhamhuma. Sayangilah kedua orang tua. Sayangilah mereka berdua. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua pernah mentarbiahku ketika aku kecil. Para jemaah sekalian rahimakumullah, doa ini mengingatkan kita tentang bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah sebagai bentuk balas jasa kepada orang tua. Rabbirhamhuma. Wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku. Kenapa? Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka telah mentarbiahku, membimbingku, memperhatikanku waktu aku kecil. Jadi karena kebaikan orang tua yang sangat luar biasa itu, maka doakan orang tua dengan doa yang baik ini. Rabbirhamhuma. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Berbakti kepada kedua orang tua adalah sebagai bentuk balas jasa kepada mereka. Dan jasa orang tua kepada anaknya itu sangat besar sekali. Karena apapun yang dimiliki oleh anak, apapun keistimewaan dan kebaikan yang ada pada anak, itu sumbernya karena keberadaan anak di dunia. Karena anak ada di dunia, makanya ada keistimewaannya. Semua keistimewaan anak itu sumbernya dari keberadaan dia di dunia. Sedangkan keberadaan dia di dunia itu karena orang tuanya. Makanya orang tua itu punya jasa yang sangat besar sekali kepada anaknya. Anak mau membanggakan apa? Membanggakan kepintaran, membanggakan kedudukan, membanggakan kekayaan, atau yang lainnya. Semuanya sumbernya dari keberadaan dia di dunia itu. Sedangkan keberadaan dia di dunia karena orang tuanya. Makanya jangan sampai kita menyombongkan diri kepada orang tua kita. Karena kita tidak akan mampu membalas jasa mereka dengan setimpal. Ada yang mengatakan
orang tua ketika mendidik anaknya, orang tua ketika memperhatikan anaknya, itu berharap anaknya nanti jadi lebih baik dari orang tuanya. Agar anaknya nanti bisa hidup bahkan lebih mulia daripada orang tuanya. Berbeda ketika anak memperhatikan orang tuanya. Seringkali mereka berharap kapan orang tuanya meninggal. Ya, seringkali mereka berharap kapan ya orang tua meninggal. Agar saya bebas dari tanggungan yang sangat besar ini. Orang tua tidak seperti itu. Orang tua ketika mendidik anaknya, memperhatikan anaknya, membimbing anaknya, orang tua berharap sekali anak itu berumur panjang, masa depannya cemerlang. Orang tua bahkan berharap dia lebih mulia dari orang tuanya. Tapi ketika anak menjaga orang tuanya di masa tua, tidak seperti itu keinginannya. Makanya ada yang mengatakan seperti itu. Sekuat apapun anak berbakti kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahmatullah, kalau sekuat tenaga saja itu tidak akan membalas jasa orang tua, maka paling tidak ya kita berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua semampu kita. Baik, yang berikutnya, dalil yang kedua, ini juga dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi husna." Al-ayah. Wa wassaynal insan. Kami telah berwasiat kepada manusia biwalidayhi husna, agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Setelah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan kepadaku, maka jangan sampai engkau taati keduanya. Maka jangan sampai engkau taati keduanya. Walaupun ketika seorang anak tidak mentaati kedua orang tuanya, ketika diperintahkan untuk melakukan kesyirikan, akhirnya orang tuanya marah, tidak ada masalah. Dan itu bukan termasuk durhaka kepada orang tua. Tapi di dalam ayat lain disebutkan wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Dan ini menunjukkan ya betapa tingginya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua di dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita penjelasan bahwa kesyirikan itu keburukan yang paling buruk. Itu juga disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan akbarul kabair al-isyraku billah. Dosa besar yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat di ayat ini. Allah memberikan penjelasan, kalaupun kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan dosa besar yang paling besar itu, jangan taati keduanya. Dan di dalam ayat lain di surat Luqman, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik. Ini kalau bukan karena betapa tingginya kedudukan berbakti kepada kedua orang tua, maka tidak akan ada perintah seperti itu. Bayangkan ya, kedua orang tua sudah memaksa anaknya untuk melakukan dosa besar yang paling besar. Di situ
masih ada perintah untuk berbakti. Tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik, tapi jangan taati paksaannya itu. Ini menunjukkan betapa istimewanya amalan berbakti kepada kedua orang tua. Makanya meninggalkan amalan yang sangat istimewa seperti ini menjadi sangat buruk sekali. Uququl walidain menjadi sangat buruk karena itu kewajiban yang sangat berat, kewajiban yang sangat besar. Makanya meninggalkannya sangat buruk sekali. Tapi yang berikutnya, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini hadis yang sangat masyhur ya. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Kemudian setelah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang pertama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua yang disebutkan adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim menyebutkan hadis ini di dalam kitab sahih keduanya dari sahabat yang sama. Jadi menunjukkan bahwa hadis ini hadis yang tidak perlu diragukan lagi kesahihannya. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan setelahnya dosa syirik dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini ya menunjukkan ya bahwa banyak sekali terjadi di tengah-tengah masyarakat kita dosa yang sangat luar biasa, tapi dianggap biasa. Dosa yang sangat luar biasa, tapi dianggap biasa. Dan ini harusnya menjadikan kita prihatin ya. Harusnya menjadikan kita semangat dalam mengingatkan saudara-saudara kita. Jangan sampai mereka mendekati perbuatan yang sangat buruk ini. Harusnya mereka benar-benar menjauh dari perbuatan yang sangat buruk ini. Sayang ya, di masyarakat kita itu kata-kata durhaka itu difahami keburukan besar kepada orang tua. Kalau keburukannya itu dianggap kecil, maka nggak dianggap durhaka. Dan ini kesalahan yang sangat fatal ya, yang akhirnya menjerumuskan masyarakat kepada durhaka kepada orang tua. Mereka nggak menganggap mengangkat suara di hadapan orang tua itu sebagai tindakan durhaka. Kebanyakan orang awam seperti itu. Durhaka ya mukul. Durhaka ya misalnya ngusir orang tua. Durhaka ya membunuh orang tua yang besar-besar. Yang mereka anggap biasa, mereka tidak katakan sebagai durhaka. Padahal itu juga termasuk durhaka. Allah katakan, fala taqul lahuma uff. Jangan sampai engkau mengatakan kepada keduanya kata-kata uff. Dalam bahasa kita, itu saja tidak boleh, diharamkan. Dan itu durhaka.
Apalagi yang lebih dari itu, menghardiknya, mengangkat suara di hadapannya, apalagi sampai membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian rahimanahumullah, yang berikutnya ini juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikatakan oleh Imam Az-Zahabi sanadnya sahih, namun dikoreksi ya sama Syekh Masyhur Hasan Salman. Hadis ini sebenarnya derajatnya hasan li ghairih, ya. Derajatnya hasan li ghairih. Masih bisa dijadikan sebagai pegangan, tapi tidak sampai derajat sahih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada kemurkaan orang tua. Ya, ini harus disesuaikan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama itu tidak dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, maka masuk dalam hadis ini. Tapi kalau sudah dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masuk dalam hadis ini. Saya contohkan ya. Ridallah fi ridal walid. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada keridhaan orang tua. Ini harus dibatasi dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kalau anak diperintahkan oleh orang tuanya untuk melakukan kemaksiatan. Misalnya, orang tuanya mengatakan, "Kamu loh, kalau jadi polisi itu jangan bersih-bersih amat, ya. Ya ambillah dari kanan kiri, ya. Ambillah sampingan-sampingan." Maksudnya adalah sogokan-sogokan, riswah, rasuah. Kemudian anaknya melakukan hal tersebut. Orang tuanya ridho nggak? Ridho. Tapi apakah ini termasuk bakti kepada orang tua? Jawabannya tidak. Karena apa? Melanggar syariat. Makanya ridallah fi ridal walid ini apabila masih dalam koridor syariat. Selama tidak dilarang oleh syariat, maka masuk di sini. Tapi kalau sudah melanggar syariat, tidak masuk dalam hadis ini. Karena ketaatan kepada Allah itu harus dinomorsatukan. Kalau sampai ketaatan kepada orang tua ini melanggar ketaatan kepada Allah, maka ketaatan kepada orang tua tidak dianggap. Ya, karena dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar ketaatan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai ya seseorang itu beralasan, saya melakukan seperti ini tuh karena orang tua saya itu senangnya seperti ini. Jawabannya, cara seperti itu adalah cara yang salah. Karena itu artinya mengedepankan keridhaan orang tua dan mengakhirkan, menomorduakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya dia lebih mengedepankan ketaatan kepada orang tua daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harusnya kita itu mengedepankan ketaatan kepada Allah, sedangkan ketaatan kepada makhluk itu setelah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tidak melanggar syariat, maka masuk dalam ridallah fi ridal walid. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Wa sakhatullah fi sakhatil walid. Kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua. Ini juga harus dibatasi oleh syariat. Selama tidak melanggar syariat, maka masuk di sini. Kalau melanggar syariat tidak masuk dalam hadis ini. Contohnya misalnya, orang tua memerintahkan anaknya untuk melakukan korupsi.
Kemudian anaknya tidak mau. Saya tidak mau mengambil harta dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat dan juga oleh negara. Kemudian orang tuanya marah. Apakah anak di sini dianggap durhaka kepada orang tua? Apakah berarti anak ini dimurkai oleh Allah juga sebagaimana dimurkai oleh orang tuanya? Jawabannya tidak. Justru di sini anak menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia dimurkai oleh orang tuanya. Makanya syariat Allah Subhanahu wa taala harus dinomorsatukan. Setelah itu baru ketaatan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala walaupun makhluk itu adalah orang tua. Baik, hadis ini juga menunjukkan betapa istimewanya amalan berbakti kepada orang tua. Sampai-sampai keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaannya itu digantungkan kepada keridhaan dan kemurkaan orang tua. Sampai-sampai keridhaan Allah Subhanahu wa taala digantungkan kepada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala digantungkan kepada kemurkaan orang tua. Kalau tidak karena keistimewaan berbakti kepada kedua orang tua maka tidak akan seperti ini. Baik, yang berikutnya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-walidu awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fahfadh wa in syi'ta fadayyi'. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Yang paling tengah itu berarti yang paling baik. Orang tua itu pintu surga yang paling tengah, pintu surga yang paling mulia, paling baik. Bukan berarti orang tua jadi pintu surga, bukan ya. Tapi maksudnya amalan baik kepada orang tua itu akan mengantarkan anak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amalan baik seorang anak kepada orang tuanya akan membukakan pintu surga untuk dia. Fa in syi'ta fahfadh. Apabila engkau ingin, maka jaga. Jaga orang tua. Jaga pintu itu. Lakukan kebaikan-kebaikan agar engkau bisa masuk surga dari pintu tersebut. Wa in syi'ta fadayya. Apabila engkau mau, silahkan engkau uh, fadayya. Fadayya itu sia-siakan. Silahkan sia-siakan pintu itu. Silahkan sia-siakan pintu itu. Nggak usah diperhatikan sehingga engkau tidak bisa masuk surga. Jadi ini juga hadis yang sangat luar biasa dalam menjelaskan keutamaan dan kemuliaan berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini ya benar-benar menjelaskan bahwa jalan tol untuk masuk surga di antaranya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua itu sangat kuat pengaruhnya terhadap masuk surganya seorang anak. Makanya sampai Rasulullah mengatakan demikian, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling baik. Pintu surga yang paling tengah. Apabila engkau berkehendak, silahkan dijaga. Apabila engkau berkehendak, silahkan disia-siakan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pintu surga kita, yaitu orang tua kita. Semampu mungkin, sekuat tenaga, kita muliakan orang tua. Kita berikan kebaikan-kebaikan kepada orang tua. Kita bahagiakan hati mereka.
Ya tentunya dengan batasan-batasan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi batasannya itu yang penting tidak dilarang oleh syariat. Walaupun tidak diperintahkan, tapi yang penting tidak dilarang oleh syariat. Ya misalnya ya, bawa anak untuk bawa orang tua untuk pergi ke tempat yang orang tua senangi. Misalnya ke lereng gunung, lihat pemandangan. Ke lereng gunung lihat pemandangan ini kan bukan sesuatu yang diperintahkan oleh syariat ya. Tapi ini tidak dilarang oleh syariat. Dan ini membahagiakan orang tua, lakukan, tidak ada masalah. Itu termasuk birrul walidain. Itu amalan yang sangat luar biasa. Jadi tidak harus misalnya ngajak orang tua umroh, ngajak orang tua haji. Umroh dan haji adalah amalan yang diperintahkan dalam syariat. Tidak harus seperti itu. Yang penting hal tersebut tidak dilarang oleh syariat. Selama tidak dilarang oleh syariat dan itu membahagiakan orang tua, maka itu termasuk birrul walidain. Tapi yang berikutnya para jamaah sekalian rahimanallahu rahimakumullah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ini secara redaksi hadis ini hadis yang lemah ya. Disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di sini wal haditsu munkar. Hadis ini itu secara riwayat hadis yang mungkar. Apa hadis yang mungkar itu? Intinya itu hadis lemah ya. Intinya dia adalah hadis yang lemah. Definisi mudahnya hadis yang mungkar itu ketika seorang perawi yang lemah dia menyelisih perawi yang kuat. Ketika perawi yang lemah menyelisih perawi yang kuat, hadisnya jadi mungkar. Ini berbeda dengan hadis syadz ya. Kalau hadis syadz, perawi yang kuat menyelisihi perawi lain yang lebih kuat dari dia. Dan syadz ini dalam bahasa kita terjemahannya ganjil ya, menyendiri. Syadz dan mungkar dua-duanya hadis yang lemah. Tapi syadz lebih ringan lemahnya. Kalau mungkar ini ketika perawi yang lemah menyelisih perawi lain yang lebih kuat. Kalau syadz, perawi yang kuat menyelisih perawi lain yang lebih kuat dari dia. Tapi dua-duanya hadis yang lemah. Ini juga secara redaksi hadisnya lemah. Namun secara makna dia hadis yang sahih. Secara redaksi al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah kakinya para ibu. Surga itu berada di bawah kaki para ibu. Ini semakna dengan hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Muawiyah ibn Jahimah yang disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya mengatakan, "Falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha." Maka bersamalah engkau dengan ibumu. Teruslah engkau bersama ibumu. Fa innal jannah, karena sesungguhnya surga tahta rijlaiha itu berada di bawah kedua kakinya. Karena surga itu berada di bawah kedua kakinya. Ya ini hadis yang sanadnya hasan ya. Sanadnya kuat ya. Walaupun tidak sampai derajat sahih tapi hasan itu juga kuat ya, bisa dijadikan sebagai pegangan. Dan hadis tersebut itu semakna dengan hadis yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di sini. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat ya. Surga itu di bawah telapak
kaki para ibu. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, maksudnya di sini ya, kata-kata berada di bawah kaki ibu itu maksudnya adalah bahwa kalau kita mentaati ibu kita merendah kepada ibu kita melayani ibu kita, berkhidmah kepada ibu kita, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Bahwa dengan berbakti, dengan merendah, dengan membahagiakan, dengan melayani ibu, kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan ya bahwa termasuk di antara jalan menuju surga yang sangat istimewa adalah berbakti kepada berbakti kepada ibu. Dan itu ya, kalau kita balik hukumnya, maka menunjukkan betapa buruknya durhaka kepada seorang ibu. Sebagaimana berbakti kepada seorang ibu itu sangat spesial, sangat istimewa, maka meninggalkannya yang berarti durhaka kepada ibu menjadi sangat spesial buruknya, sangat istimewa buruknya. Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam bab ini, ini juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waja'ahu rajulun yasta'dzinuhu fil jihad ma'ah. Dan telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang laki-laki yang meminta izin untuk berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, ahayyun walidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang itu, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Maka orang tersebut mengatakan iya, na'am. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang ini, fafihima fajahid. Maka berjihadlah engkau untuk berbakti kepada mereka berdua. Berjihadlah engkau dengan berbakti kepada mereka berdua. Coba bayangkan ya. Ada seseorang datang kepada Nabi. Orang ini mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingin berangkat perang, jihad fisabilillah bersamamu. Dan jihad fisabilillah itu amalan yang sangat luar biasa para jemaah. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi tidak mengatakan, iya, itu amalan yang sangat luar biasa, ayo jihad bersamaku. Enggak seperti itu. Rasulullah mengatakan, ahayyun walidah. Kedua orang tua masih hidup. Ketika orang ini mengatakan, iya, kedua orang tuaku masih hidup, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkannya untuk berjihad di jalan Allah. Tapi beliau mengarahkan orang ini untuk berjihad dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadis ini menunjukkan ya bahwa berbakti kepada kedua orang tua bisa lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua bisa lebih mulia daripada jihad fisabilillah. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang ini untuk memilih berbakti kepada kedua orang tua daripada berjihad. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk sifatnya adalah harisun alaikum, ingin sekali memberikan kebaikan untuk kalian. Tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya seperti ini mengarahkan umatnya untuk memilih yang kurang afdal dan meninggalkan yang lebih afdal. Tidak mungkin.
Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang ini untuk memilih berbakti kepada kedua orang tuanya kecuali karena berbakti kepada kedua orang tuanya bagi orang ini lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua itu fardu ain. Sedangkan jihad bagi orang ini adalah fardu kifayah. Dan biasanya fardu ain itu lebih afdal daripada fardu kifayah. Biasanya fardu ain itu lebih afdal daripada fardu kifayah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang ini untuk melakukan kewajiban fardu ainnya dan meninggalkan ya fardu kifayahnya. Kemudian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa keberangkatan seseorang untuk berjihad itu harus seizin kedua orang tuanya. Keberangkatan orang untuk berjihad di jalan Allah itu harus atas izin kedua orang tuanya. Kalau tidak diizinkan oleh kedua orang tuanya, padahal jihad dalam diri dia atau pada diri dia itu fardu kifayah, orang ini tidak boleh berangkat jihad fisabilillah. Ini juga menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua pada orang yang demikian lebih mulia, lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu berat, sebagaimana jihad fisabilillah itu berat. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini menyebut berbakti kepada kedua orang tua dengan sebutan apa? Jihad. Dan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua bukan amalan yang ringan. Butuh perjuangan yang kuat, butuh kesabaran yang besar. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini disebutkan ummak wa abak wa ukhtak wa akhak wa adnaka adnak. Ya, ini sebenarnya potongan hadis ya. Ini potongan hadis. Lengkapnya yadul mu'ti al-ulya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan yang ngasih sesuatu itulah tangan yang paling mulia. Tangan yang ngasih sesuatu itulah tangan yang paling mulia. Jadi yang menerima itu lebih rendah kedudukannya daripada yang memberi. Kemudian wabda biman ta'ul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Kalau memberikan sesuatu, maka mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Di sini disebutkan ummak wa abak wa ukhtak wa akhak wa adnaka adnak. Seperti ibumu, itu tanggung jawabmu. Ayahmu, itu tanggung jawabmu. Saudarimu, kalau misalnya orang tua sudah meninggal, itu tanggung jawabmu. Wa akhak, saudara laki-lakimu. Bisa jadi saudara laki-lakinya sakit, ya, tidak bisa bekerja dan tidak ada yang memperhatikannya, dan dia punya saudara. Maka saudara ini punya tanggung jawab untuk menghidupi saudaranya. Wa adnaka adnak, dan orang yang paling dekat kekerabatannya denganmu dan orang yang paling dekat kekerabatannya denganmu. Ya. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini juga menunjukkan ya bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu amalan yang istimewa. Kita disuruh berbuat baik kepada orang lain. Maka orang yang paling berhak dengan kebaikan kita
adalah orang tua kita. Di zaman ini para jemaah sekalian rahimanallah, banyak orang yang ketika menghadapi temannya, ketika bersama dengan temannya, dia dermawan sekali, royal. Temannya pengen apa, langsung dikasih. Tapi kalau kepada ayahnya, kepada ibunya sangat pelit. Di zaman kita ini para jemaah sekalian rahimanallah, banyak orang yang ketika bersama dengan temannya, dia menjaga kata-katanya. Jangan sampai kata-katanya itu menusuk hati temannya. Tapi kalau sama ibunya, sama ayahnya, tidak memikirkan itu sama sekali. Kalau sama temannya halus, lembut. Kalau sama ayah, sama ibunya, tidak demikian. Para jemaah sekalian rahimanallah, ini harus diubah. Ini harus dikoreksi. Orang-orang yang melakukan seperti ini harus diingatkan. Orang yang lebih berhak dengan kebaikan kita apapun itu adalah kedua orang tua kita. Mungkin bisa dikecualikan di sini anak ya. Anak, istri ya. Ini tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang suami. Ya. Kalau misalnya ada tuntutan dari anak, dari istri, ada juga tuntutan dari ayah dan ibu, dan tidak bisa diberikan semuanya, maka para jemaah sekalian rahimanallah, paling tidak kita kurangi bagian untuk kedua belah pihak ini. Jadi misalnya ya, kita punya ayah, punya ibu, kita juga punya istri, punya anak. Kalau kita tidak bisa memberikan hak kepada mereka secara 100%, maka berikan hak kepada mereka walaupun hanya sebagian. Orang tuanya misalnya tidak bisa ngasih 100%, kasih 90%, kasih 80% dari permintaannya. Anak istri juga demikian. Kalau kita tidak bisa memberikan 100%, kasihkan 90%, 80% sesuai dengan kemampuan kita. Agar ya kita mendapatkan dua kebaikan. Berbuat baik kepada kedua orang tua kita, juga berbuat baik kepada anak istri kita. Yang berikutnya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan ancaman ya bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah aqun." Orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wala mannanun. Begitu pula orang yang mengungkit-ngungkit pemberiannya. Wala mudminu khamrin. Begitu pula orang yang kecanduan minum khamr. Wala mu'minun bisihrin. Dan juga orang yang membenarkan sihir. Orang yang membenarkan sihir. Wala mukadzibun bil qadar. Dan juga orang yang mendustakan takdir. Para jemaah sekalian rahimanallah, di sini kata-katanya tidak akan masuk surga. Namun dosa-dosa yang disebutkan setelahnya, ada yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya, ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Maka konsekuensinya menjadi berbeda. Seperti di sini, akun, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Apakah ini perbuatan yang
mengeluarkan seseorang dari keislamannya? Jawabannya tidak. Maka yang dimaksud dengan la yadkhulul jannah akun, tidak masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya, maksudnya tidak masuk surga untuk sementara waktu. Ya, kata-kata sementara di sini tidak menunjukkan sebentar ya. Tidak menunjukkan sebentar. Ya, masuk neraka itu waktunya lama sekali. Tapi untuk sementara orang ini tidak masuk surga. Kemudian dia harus, ya kalau Allah berkehendak, ya untuk menyiksanya, maka dia harus disiksa sampai dosanya bersih. Baru nanti masuk surga. Wala mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Ini juga bukan dosa yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Sehingga ya orang ini bukan tidak masuk surga selama-lamanya, tapi tidak masuk surga untuk sementara waktu. Tidak masuk surga dari awal waktu. Jadi dia harus ke neraka dulu kecuali kalau dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala mudminu khamrin. Begitu pula orang yang kecanduan minum khamr. Kecanduan minum minuman keras, ya. Dia selalu minum minuman. Orang ini juga tidak masuk surga dan dosa ini bukan dosa yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Sehingga makna tidak masuk surga adalah tidak masuk surga dari awal waktu. Atau kita katakan sementara tidak masuk surga. Tapi nanti pada akhirnya dia harus masuk surga karena iman yang ada di hatinya. Kemudian disebutkan wala mu'minun bisihrin. Begitu pula orang yang membenarkan sihir, meyakini benarnya sihir. Ini mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Orang yang membenarkan sihir ini adalah orang yang mengingkari sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini keluar dari Islamnya. Maka ketika dikatakan la yadkhulul jannah berarti alat ta'bid, bahwa orang ini tidak masuk surga selama-lamanya. Begitu pula wala mukadzibun bil qadar. Orang yang mendustakan takdir, ini dosa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Maka makna la yadkhulul jannah tidak masuk surga untuk selama-lamanya. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Selanjutnya ini hadis dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Jaa a'rabiyun. Datang seorang Arab Badui. Faqal. Maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, mal kabair. Wahai Rasulullah, dosa-dosa besar itu apa saja? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-isyraku billah. Rasulullah di sini memberikan jawaban dengan dosa besar yang paling besar. Beliau memulai dengan dosa besar yang paling besar. Al-isyraku billah. Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arab Badui ini bertanya lagi, "Tsumma madza?" Setelah itu apa? Setelah itu dosa apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tsumma uququl walidain." Kemudian dosa dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kata-kata kemudian ini menakutkan ya. Benar-benar menakutkan. Kemudian setelah apa? Setelah kesyirikan. Kesyirikan, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Menunjukkan betapa luar biasanya dosa durhaka kepada orang tua. Qal thumma madza? Arab Badui ini bertanya lagi. Setelah itu dosa apa lagi?
Qala al-yaminul ghamus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban setelah itu al-yaminul ghamus, sumpah serapah atau sumpah dusta. Sumpah dusta. Dikatakan al-yaminul ghamus, sumpah yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Yaitu sumpah palsu ya. Sumpah palsu ini di zaman kita banyak ya. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semuanya dari sumpah palsu ini. Orang sekarang bersaksi di hadapan hakim, bersumpah. Tapi setelah itu yang disebutkan dusta-dusta, itu sumpah palsu. Orang di zaman ini banyak bersumpah ketika jual beli ya. Demi Allah saya beli ini dengan harga 10 juta. Padahal sebenarnya dia belinya dengan harga 5 juta. Dia katakan demi Allah. Demi Allah saya untung dari sini cuma 1 juta. Padahal untungnya sampai 2 juta, sampai 3 juta. Demi Allah tidak ada aib di HP ini misalnya. Atau di mobil ini. Padahal ada banyak aibnya. Ini al-yaminul ghamus. Ya. Jadi sumpah palsu. Sumpah tapi berdusta setelahnya. Dusta, dia menggunakan sumpah untuk menguatkan dustanya agar orang lain percaya. Ya jangan sampai kita termasuk orang-orang yang bermudah-mudahan dalam bersumpah. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dosa besar. Ya. Dan disebutkan di sini dosa ini setelah dosa kepada durhaka kepada kedua orang tua. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Amr ibn Murrah al-Juhani radhiyallahu anhu, anna rajulan qal ya Rasulullah. Ada seorang laki-laki mengatakan, wahai Rasulullah, ara'aita in sallaitu salawat al-khams wa sumtu Ramadan wa addaitu zakah wa hajajtu al-bait famadha li? Wahai Rasulullah, apa pandanganmu apabila aku telah melakukan salat 5 waktu, aku telah berpuasa Ramadan, atau aku telah menunaikan zakatku, dan aku telah melakukan ibadah haji. Maka apa balasan untukku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fa'ala dzalik kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada." Barang siapa yang melakukan itu semuanya, dia akan berada di syurga bersama para nabi, para siddiqin, dan para syuhada. Ini kedudukan yang sangat tinggi. Kalau kita sholat 5 waktu, kita puasa Ramadan, kita menunaikan zakat kita berhaji ke Baitullah, maka kita akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengecualikan illa ya'uqqa walidayh. Kecuali apabila orang tersebut durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang ini sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, sudah menunaikan zakatnya, sudah berhaji. Kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dosa tersebut akan menghalanginya dari masuk surga. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimanallah, ini saya sebutkan sampai akhir bab ini ya, biar kajian berikutnya sudah pindah ke bab yang lain. Di sini ada hadis. Ini juga sangat mengerikan hadis ini. Ancaman bagi orang yang melakukan durhaka kepada orang tua. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu dzunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah.
illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibihi. Semua dosa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak maka Allah tangguhkan hukumannya sampai hari kiamat nanti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dosa Allah tangguhkan hukumannya sampai hari kiamat nanti, ya, pada hal-hal yang dikehendaki oleh Allah demikian. Ini defaultnya seperti itu, ya. Bahwa dosa-dosa manusia itu hukumannya akan diakhirkan sampai hari kiamat, ya. Tapi Rasul mengatakan masya'a, ya, minha masya'a. Memang ada dosa-dosa yang disegerakan hukumannya di dunia, tapi kebanyakan atau biasanya Allah akhirkan hukumannya sampai hari kiamat. Rasulullah mengecualikan illa uquqal walid, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjalu li sahibih. Sungguh dosa durhaka kepada kedua orang tua akan disegerakan hukumannya untuk pelakunya. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini menunjukkan ya betapa luar biasanya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ya, ini mengerikan. Ini sangat menakutkan. Dan cerita-cerita tentang hal ini sangat banyak sekali. Ya, kalau seseorang itu durhaka kepada orang tuanya tidak ridho, orang tuanya berdoa keburukan, ya, itu alamatnya dia akan menjadi sengsara di dunia sebelum di akhiratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyah fayu'tiqah. Seorang anak tidak akan mampu memberikan balasan kepada orang tuanya kecuali apabila dia mendapati orang tuanya dalam keadaan berstatus budak, hamba sahaya, kemudian dia membelinya, kemudian dia memerdekakannya. Ya, kalau anak bisa melakukan yang seperti ini, berarti dia telah membalas kebaikan orang tuanya. Kalau belum bisa seperti ini, apapun yang dilakukan oleh anak untuk orang tuanya, dia belum membalas kebaikan orang tuanya dengan sempurna, dengan sepantasnya. Dan ini sesuatu yang sulit, ya. Anak mendapati orang tuanya berstatus budak, berstatus hamba sahaya, kemudian anak tersebut membeli orang tuanya itu, kemudian memerdekakannya. Ini sangat sulit sekali, ya. Dan ada yang mengatakan, kenapa kok disamakan? Kenapa orang ini berarti telah membalas jasa orang tuanya? Karena orang tua itu menjadikan anak dari tidak ada menjadi ada. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi anak itu ada karena orang tuanya. Anak itu bisa mengisi dunia ini dengan kebaikan-kebaikan itu karena orang tuanya menjadikan dia ada setelah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ketika anak mendapati orang tuanya jadi budak, kemudian dia membelinya dan memerdekakannya, itu seperti dia mengadakan orang tua dari tiada menjadi ada. Karena seseorang ketika jadi budak, itu dia memang hidup, ya, tapi seakan-akan dia tidak ada. Budak itu dia hidup ada, tapi seakan-akan tidak ada. Kenapa? Ya karena semua yang dia miliki itu dimiliki oleh tuannya. Dia mau bekerja, hasil dari pekerjaannya itu milik tuannya. Dia dipekerjakan, dia disewakan, dia seperti barang. Makanya ketika dia dimerdekakan, itu seakan-akan dia yang asalnya tidak ada menjadi ada. Ya, ada sebagian yang menjelaskan demikian, ya. Itu
penjelasan dari hadis ini. Kenapa seorang anak ketika sudah memerdekakan orang tuanya, maka dia dianggap telah membalas jasa kebaikan orang tuanya, ya karena dia melakukan sesuatu yang hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya kepadanya. Orang tuanya menjadikan dia ada dari ketiadaan, dia menjadikan orang tuanya ada dari ketiadaan. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di sini sanadnya Hasan. La'anallah al-aqa liwalidayhi. Allah melaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan ini menunjukkan ya bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar karena mendatangkan laknat. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khalatu bimanzilatil Al-khalatu bimanzilatil Bibi yang merupakan saudari ibu, ya, itu kedudukannya seperti ibu. Al-khalah itu bibi, ya, dia perempuan dari ibu. Berarti saudarinya ibu, ya. Saudarinya ibu itu kedudukannya seperti ibu. Maksudnya kalau seseorang tidak punya ibu lagi, ibunya sudah meninggal, maka ketika dia berbakti kepada khalahnya, dia memberikan kebaikan kepada khalahnya, itu seperti dia berbakti kepada ibunya. Itu seperti dia berbakti kepada ibunya. Baik, yang berikutnya ini perkataan dari uh, Wahab ibn Munabbih, ini seorang tabi'in, dan ini hanya sebagai penguat saja ya. Ini sebagai penguat saja. Sebenarnya sudah cukup ya dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah lewat. Ini hanya sebagai penguat, maka walaupun ada kelemahan di sebagian riwayat ini, maka itu tidak ada masalah ya, karena maknanya sudah kuat ya dengan dalil-dalil yang sebelumnya. Dari Wahab ibn Munabbih, ini seorang tabi'in, beliau mengatakan, Innallaha qala ya Musa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Musa. Ini kabar gaib ya. Ini harusnya membutuhkan sanad yang sahih. Tapi ternyata hanya sampai Wahab ibn Munabbih ya, sehingga dari sisi sanad ini kurang kuat ya. Tapi isinya ya bisa dibenarkan, bisa diterima karena dikuatkan oleh dalil-dalil sahih yang lainnya. Ya Musa, waqir walidaik. Wahai Musa, hormatilah kedua orang tuamu. Fa innahu man waqqara walidayhi madattu fi umrihi. Karena sesungguhnya orang yang menghormati kedua orang tuanya, maka aku akan panjangkan umurnya. Wa wahabtu lahu waladan yaburruhu. Dan aku akan memberikan dia seorang anak yang berbakti kepadanya juga. Ya, al-jaza min jinsil amal ya. Pahala itu sesuai dengan jenis amalnya. Wa man aqqa walidayhi qassartu umrah wa wahabtu lahu waladan ya'uqquh. Sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka umurnya akan aku pendekkan. Dan aku akan kasih dia anak yang durhaka kepadanya. Ya, al-jaza min jinsil amal. Taib, wa qala Ka'ab, ini Ka'bul Ahbar. Ini seorang tabi'in yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ka'ab al-Ahbar ini sudah hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi belum masuk Islam. Kemudian akhirnya masuk Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ya. Sehingga dia tidak dikatakan tabi'in muhadram, tapi bisa dikatakan dia seorang tabi'in yang senior. Walladzi nafsi biyadihi. Sungguh demi zat
yang nyawaku ada di tangannya. Innallaha la yaj'alu hainal 'abdi idza kana 'aqan liwalidayhi liyaj'ala lahul 'adzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menjadikan binasanya seorang hamba apabila dia itu durhaka kepada kedua orang tuanya, untuk menjadikan adab, ya, untuk menjadikan adab bagi dia. Jadi Allah akan membinasakan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan itu sebagai adab bagi dia di dunia sebelum di akhirat nanti. Wa innallaha la yazidu fi umril abdi idza kana barran liwalidayhi liyazida barran wa khaira. Liyazida, ya, birran wa khaira. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga kebaikannya semakin bertambah, ya, sehingga bakti dan kebaikannya semakin bertambah. Kemudian yang berikutnya, ini juga dari kibarut tabi'in, ya, dari tabi'in senior, Abu Maryam ibn Abi Maryam. Qara'tu fit Taurat. Aku membaca dalam kitab Taurat. Nah, ini makanya anak sampaikan tadi, ya. Sebenarnya ini tanpa disebutkan pun sudah cukup, ya. Tanpa disebutkan sudah cukup, ya, dengan hadis-hadis Nabi, dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di awal bab, ya. Baik, Abu Bakar ibn Maryam mengatakan, aku telah membaca dalam kitab Taurat, man yadribu abahu yuqtal. Barang siapa yang memukul ayahnya, maka hukumannya adalah dia dibunuh. Hukumannya dia dibunuh. Ini menunjukkan di syariat yang lalu, ya, syariat sebelum Nabi Muhammad SAW, durhaka kepada kedua orang tua itu juga sangat buruk, ya. Allahu a'lam apakah ini ada di kitab Taurat ataukah tidak, ya, saya belum uh, benar-benar meneliti masalah ini. Wahab ibn Munabbih, ini juga Wahab yang tadi disebutkan, seorang tabi'in. Wahab ibn Munabbih mengatakan, fit Taurah ala man sakka walidahu ar-rajmu. Di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa orang yang memukul orang tuanya, maka hukuman dia adalah rajam. Hukuman dia adalah rajam. Para jemaah sekalian rahimanallah, inilah pembahasan tentang durhaka kepada kedua orang tua, dan di dalamnya kita melihat, ya, banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menguatkan pembahasan ini. Maka hendaklah kita benar-benar menjauhkan diri dari dosa besar durhaka kepada kedua orang tua, dan hendaklah kita bersemangat, ya, dan sabar, ya, sabar dalam jihad kita berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, alhamdulillah syukur Ustaz atas materi yang sudah disampaikan pada kajian malam hari ini. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah kita buka sesi tanya jawab? Baik, 7 menit, ya, sampai 21.45. Baik, kami izin bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Bismillah, Afwan Ustaz izin bertanya. Jadi di sini ada Fulana yang sedang ta'aruf. Qadarullah orang tua Fulana meminta si Ikhwan membiayai walimah dengan biaya yang sangat besar. Sebelumnya Fulanah gagal dengan Ikhwan yang lain karena si Ikhwan tidak mampu. Fulanah sudah berusaha menyampaikan kepada kedua orang tua Fulanah. Bagaimana sebaiknya sikap Fulanah terhadap orang tua, ya Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, para jemaah sekalian rahimanallah, apa yang disampaikan, ya, menunjukkan bahwa ada kesalahan, ya, pada sikap orang tua yang menuntut, ya,
menuntut calon menantu dengan tuntutan yang memberatkan. Ini jelas kesalahan ya. Dan kesalahan ini menjadikan anak semakin sulit mendapatkan suami yang baik. Banyak sekali ya orang yang baik itu keadaannya tidak kaya. Dan banyak orang yang kaya agamanya tidak baik. Saya tidak mengatakan semuanya, ya. Tidak, saya tidak mengatakan bahwa semua orang yang baik itu miskin. Saya juga tidak mengatakan semua orang yang kaya itu tidak baik. Tapi banyak orang yang baik itu keadaannya tidak kaya. Dan banyak orang yang kaya keadaannya tidak baik. Coba kita lihat para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan orang yang mengikuti beliau adalah orang-orang miskin. Dan kita harus tahu ya, tidak berarti orang yang miskin yang maju untuk melamar anak, ya, itu keadaannya akan seperti itu terus. Tidak berarti orang yang asalnya miskin menjadi miskin terus. Dan juga sebaliknya, tidak berarti orang yang kaya maka dia akan kaya terus. Betapa banyak orang yang asalnya kaya nikah setelah itu menjadi miskin. Sebaliknya juga benar. Betapa banyak orang yang asalnya miskin setelah itu menjadi kaya raya. Maka jangan sampai kita menjadikan keadaan seseorang ketika akan menikah itu sebagai patokan masa depan dia. Oh, kalau dia miskin berarti nantinya dalam kehidupan rumah tangga juga akan miskin terus. Oh, kalau dia kaya berarti dalam kehidupan rumah tangga nanti akan kaya terus. Jangan sampai kita seperti itu. Ya. Para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquh fazawwijuh." Barang siapa yang datang kepada dia orang yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan putri kalian. Nikahkan dia dengan putri kalian. Baik. Intinya orang tua tersebut telah melakukan kesalahan. Bagaimana sikap anak? Anak yang pertama harus sabar. Anak harus sabar. Ketika kita katakan sabar, maksudnya adalah harus menahan diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memaknai sabar itu dengan menyerah pada keadaan. Sabar itu diam saja. Sabar itu tidak melakukan sesuatu. Tidak seperti itu ya. Sabar maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Lakukan hal-hal yang dibolehkan oleh syariat. Tahan diri dari hal-hal yang diharamkan, tapi usahakan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Misalnya, minta kepada orang lain yang dimuliakan orang tua untuk memberikan masukan kepada orang tuanya. Sampaikan. Atau kita menyampaikan kepada orang tua dengan diksi pertanyaan atau dengan pertanyaan, bukan pernyataan. Cara kita yang sangat baik untuk mengingatkan orang yang di atas kita itu dengan pertanyaan. Misalnya, ya, apa
eh, tidak kasihan kalau dia dibebani dengan beban yang berat seperti itu? Apa kita tidak zalim kepada dia ya? Kalau misalnya dijawab, ya sudah. Dijawab orang tua, jangan jawab lagi. Orang tua yang baik hatinya, yang mulia, pertanyaan itu akan mengingatkan dia. Mungkin ketika mendengar pertanyaan itu pertama kali, ya dia atau beliau tidak langsung menerima. Tapi itu akan diingat. Dan sikapnya mudah-mudahan berubah ya dengan pertanyaan itu. Kemudian doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang tua tidak mengambil sikap yang seperti itu. Berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan jodoh yang baik. Dan ya bisa jadi sikap orang tua yang seperti itu sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seseorang dari keburukan. Bisa jadi orang yang datang itu sebenarnya memang nggak baik untuk kita. Nggak baik untuk kita. Cara Allah menjauhkan orang ini dengan orang tua yang seperti itu. Bisa jadi. Makanya tetap saja kita husnudzan ya dengan eh, apa yang Allah kehendaki. Wa asa an takrahu syai'a fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallah fi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu eh, Allah jadikan banyak kebaikan padanya. Kemudian di ayat yang lain di Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Intinya para jamaah sekalian rahimanallah, yang pertama sabar, yang kedua kasih masukan orang tua dengan redaksi pertanyaan ya, dan nggak usah memaksakan diri, bertanya saja. Kemudian yang ketiga banyak berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jodoh yang baik ya, memberikan suami atau pemimpin rumah tangga yang mengantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian para jemaah sekalian rahimanallah, pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf ya atas panjangnya kajian pada malam hari ini karena memang saya ingin menyelesaikan satu bab dalam satu majelis. Ya, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa lebih mengefisienkan waktu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakum khairan atas materi yang sudah disampaikan pada kajian malam hari ini serta jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh jamaah. Kami juga ucapkan jazakum khairan kepada jamaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Kami memohon kepada jamaah sekalian untuk turut mendoakan untuk kesembuhan Ustadz Musyafa selepas operasi kemarin. Semoga Allah segera mengangkat sakit dari Ustadz menjadikannya sebagai penggugur dosa. Baik, mari kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Baik, demikian untuk kajian kita pada malam hari ini. Kami dari Bumi Ngaji mengucapkan permohonan maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada jamaah melalui meeting. Barakallahu fikum.